Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kitab tafsir Al-Quranul Azim, Imam Ibnu Katsir mengutip sebuah riwayat dari Imam Ibnu Abi Hatim dan berikut riwayat serta artinya. Ibnu Abi Hatim berkata, ayahku bercerita kepadaku, Muhammad bin Bashar bercerita, Yazid bin Harun bercerita, Mish'ar bercerita dari Zaid al-Amma dari Abu As-Siddiq An-Naziyah berkata, Nabi Sulaiman alaihissalam keluar dari istananya untuk meminta hujan. Tiba-tiba ia menjumpai seekor semut yang berbaring dengan punggungnya terlentang dan semua kakinya diangkat menghadap langit seraya semut itu berdoa, Ya Allah, sesungguhnya kami adalah salah satu dari makhluk-Mu. Kami sangat memerlukan guyuran air hujan-Mu. Jika Kau tidak mengguyuri kami dengan air hujan-Mu, Kau akan membuat kami binasa. Nabi Sulaiman alaihissalam berkata, pulanglah, sudah ada makhluk lain selain kalian yang berdoa meminta hujan. Sahabat semua, keterangan ini bisa dilihat dari kisah Imam Ibnu Katsir dalam tafsir Al-Quranul Azim Juz 6 halaman 184. Sahabat semua, kisah di atas sangat menarik karena menjelaskan banyak hal, terutama soal pengaruh tasbih dan doa makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala lainnya kepada alam semesta alam. Untuk itu lebih mudah memahaminya, kita perlu menengok atau memikirkan riwayat lain yang membicarakan kisah di atas. Seperti dalam Tarikh Madinah Dimasyik, terdapat beragam riwayat dengan redaksi yang berbeda-beda. Salah satu contohnya adalah ucapan Nabi Sulaiman di akhir riwayat. Di jalur periwayatan Ghalib bin Abdullah dari Al-Asudi dan Nabi Sulaiman alaihissalam mengucapkan, Irji'u faqad istujiba lakum bidu'ai ghairukum. Artinya, kembalilah, sungguh telah dikabulkan untuk kalian doa meminta hujan yang dipanjatkan oleh selain kalian semut. Terangan bisa dilihat dari Imam Ibnu Asakir, Tarikh Madinah Dimasyik, Beirut, Al-Fikri tahun 1995, juz 22 halaman 288. Di riwayat lain, jalur periwayatan Abu Rajak dari Ma'mar al-Juhri, Nabi Sulaiman mengatakan pada salah sahabatnya atau li ashabihi, Irji'u faqad suqimtum inna hadhi namlata istashqat fastajib laha. Artinya, pulanglah, sungguh telah ada yang mintakan hujan untuk kalian, sesungguhnya semut ini telah berdoa minta hujan, kemudian doanya dikabulkan. Imam Ibnu Asakir, Tarikh Madinah Dimasyik, juz 22 halaman 288. Perkataan Nabi Sulaiman alaihissalam menunjukkan bahwa peran makhluk Allah selain manusia sangat besar untuk alam semesta. Selama ini kita mengabaikan peran mereka, baik dalam keseimbangan alam maupun keseimbangan lainnya. Keseimbangan alam yang dimaksud di sini adalah misalnya adanya populasi seekor cicak, ikan, atau kadal yang kurang secara drastis. Maka secara otomatis populasi nyamuk misalnya itu akan semakin besar karena keseimbangan telah berubah dengan semakin berkurangnya binatang sang pemakan jentik nyamuk. Ini adalah salah satu percontohan. Sahabat semua, dengan membaca perkataan Nabi Sulaiman, kita jadi tahu peran lain mereka yang tidak kalah dengan manusia. Bisa jadi merujuk kisah di atas, hujan yang turun di lingkungan kita hasil dari doa mereka, ibadah mereka, dan tasbih mereka. Dalam salah satu riwayat diceritakan ketika meminta diturunkan hujan, semut itu berdoa. Riwayat ini adalah riwayat Ka'ab al-Akbar. Semut berdoa,
Allahumma inni haqqun min haqqika wa la ghaniyun lana arizkika wa anzil alaina ghaisaka wa la tu'ahidna bidunubi ibadika. Ya Allah, sesungguhnya kami salah satu dari makhlukmu, kami sangat membutuhkan rezekimu, mohon turunkanlah kepada kami hujanmu dan jangan hukum kami dengan dosa-dosa hamba-hambamu. Imam Ibnu Asakir Tarikh Madinah Dimashq halaman 287 juz 22. Di riwayat lain semut itu berdoa, yaitu riwayat Abu Al-As-Siddiq An-Nazi. Doa semut itu adalah Allahumma inna haqqun min haqqika la ghaniyun bina arikika fala tuhlikuna bidunubi bani adama. Artinya, ya Allah, sesungguhnya kami salah satu dari makhlukmu yang sangat memerlukan rizkimu, maka jangan kau binasakan kami sebab dosa-dosa anak cucu Adam atau umat manusia. Terangan Imam Ibnu Asakir Tarikh Madinah Dimashq juz 22 halaman 287. Dalam doanya, semut tersebut memiliki diksi yang sangat menarik untuk kita perhatikan, yaitu dengan diksi, jangan hukum kami dengan dosa-dosa hambamu dan jangan membinasakan kami sebab dosa-dosa anak cucu Adam. Ini artinya bisa jadi semut atau binatang lain adalah penolong kita dari kesusahan. Karena kita sebagai manusia membawa beban dosa yang mungkin saja dosa tersebut menjadi penghalang terkabulnya doa kita. Nah, atas dasar ini kita harus memperlakukan makhluk hidup selain manusia itu dengan baik. Andai pun mereka tidak memiliki empati terhadap manusia, paling tidak dengan kebutuhan mereka sebagai makhluk hidup, mereka akan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita manusia turut merasakan atau mendapatkan keberkahannya. Di sisi lain, diksi doa tersebut seharusnya membangunkan kita dari kelalaian. Kita harus malu bahwa di taraf tertentu, semut atau binatang lain menganggap kesengsaraan mereka disebabkan oleh manusia. Karena sebagai makhluk terbaik, manusia lebih sering berdosa daripada beramal, lebih sering menuntut daripada memohon ampun, lebih sering meminta daripada memberi, dan seterusnya. Nah, melihat manusia yang sedemikian kacau itu, maka semut-semut tersebut enggan menanggung beban hukuman yang mereka tidak terlibat di dalamnya, sehingga mereka memilih diksi doa yang membawa-bawa dosa umat manusia. Karena itu, sebagai manusia, kita harus buktikan pada semut-semut tersebut bahwa kita adalah khalifah Allah Subhanahu wa taala di muka bumi sebagai pemegang amanat Tuhan untuk melestarikan bumi dan menjaganya dari kerusakan. Buktikan bahwa kita bisa menghindari banyak dosa, dari mulai dosa individu, dosa sosial sampai dengan dosa ekologis. Karena merusak alam adalah dosa dan membiarkan kerusakannya juga adalah dosa, meski bukan kita yang melakukannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 56, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la tufsidu fil 'ardi ba'da islahiha wad'uhu khaufan wa tama'a. Inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Artinya, dan janganlah kalian membuat kerusakan di muka bumi setelah Allah memperbaikinya, dan berdoalah kepadanya dengan rasa takut tidak akan diterima dan harapan dikabulkan. Sesungguhnya rahmat Allah Subhanahu wa taala sangat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. Sahabat Gas Doa, itulah salah satu ulasan singkat tentang kisah nyata Nabi Sulaiman alaihissalam dan seekor semut yang sangat merindukan datangnya hujan. Semoga bisa menjadi ilmu bermanfaat dan menambah wawasan keislaman kita semua, khususnya yang ingin mengetahui tentang kisah-kisah para nabi yang diabadikan dalam Al-Quran.
Bagi sahabat semua, jangan lupa untuk melirik kembali video menarik lain dari channel Kilas Doa ini, seperti pembahasan tentang gambaran surga. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dan hilaf dari segi penyampaian dan penjelasannya. Silakan untuk memberikan komentarnya dan insya Allah akan kami jawab sesuai dengan kemampuan kami. Dan terima kasih atas dukungannya bagi sahabat semua terhadap channel Kilas Doa ini. Dengan like, comment, share, dan subscribe-nya, semoga bisa menjadi pahala bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.